agama Islam itu bukan mengubah kamu menjadi antum, bukan mengubah saya menjadi anak, tetapi mengubah perilakumu menjadi islami. Tahaluk bi akhlakillah, berakhlak seperti akhlaknya Allah. Kembali lagi, ruhku yang ditiupkan itu ke dalam kemurniannya. Itu namanya fitrah. Amikna. Selanjutnya 2, wa ata'na. Jadi saya mendengar, saya taat. Itu bukan sama ustadz, sama kiai, sama guru ngaji, bukan. Sama Allah. Saya kasih tahu. Makanya setiap ada yang bicara dari dalam, bilang sami'na wa ata'na. Jelas sekali ya, sujud pada ruku. Sujud yang sebenarnya itu adalah kamu selalu sami'na wa ata'na terhadap suara kebenaran dalam dirimu. Itu sujud yang keren. Gak akan ada orang masuk penjara kalau sujudnya benar ke sini. Nah, yang sujud sampai hitam ininya malah masuk penjara. Kalau dapat sesuatu yang tidak enak itu tidak langsung. Tidak langsung. Coba nanti ya, mulai sekarang kalau mau marah, ambil tempat sebentar, duduk. Langsung olah napas. Yang tadi itu, mindfulness 479. Marahnya lewat nanti. Jadi kita nggak celaka. Karena semua orang yang celaka itu karena dia mengikuti ambisi egonya. Sederhana? Oke. Nyambung nggak dengan ayat yang tadi? Nah, fazalika yauma idin yaumun asir. Waktu itu adalah waktu yang sulit. Bagi siapa? Bagi siapa? Bagi siapa yang sulit? Lihat. Alal kafirina goiro yasir. Bagi orang yang tertutup. Tidak mudah. Nah, makanya kalau kita sudah terbuka, perhatikan saya semuanya, bisa menerima apapun yang terjadi apa adanya. Ada kepercayaan pada kebijaksanaan Allah yang dalam, tidak protes, tidak apa, walaupun gak enak, gak apa-apa ya Allah, belum selesai, aku tidak menilai, aku tidak menghakimi, belum selesai. Belum selesai, tenang ya. Karena endingnya itu pasti bagus. Nggak pernah Allah itu menyengsarakan kita. Cuman kita ini belum selesai sudah menilai. Makanya wali rabbika fasbir, untuk Tuhanmu tolong sabar. Tetapi selama ini kan nggak ngerti prakteknya. Nah, prakteknya gimana? Prakteknya tumbuhkan kepercayaan atas kebijaksanaannya yang maha. Yang kedua, rasakan kehadirannya. Tidak mungkin Allah yang maha pengasih, maha penyayang menyengsarakan saya. Ini hanya proses untuk menuju sesuatu yang ingin disampaikan oleh Allah. Wih, keren Bapak Ibu. Keren. Nah, tetapi bagi yang tertutup tidak mudah. Alal kafirina goiru yasir. Yang tertutup walaupun udah olah napas tetap aja nggak mudah. Kenapa? Di sininya sudah ada penolakan. Dari mana penolakan itu? Tidak ada ruang dalam diri kita untuk menerima yang berbeda. Coba ya, perhatikan Bapak Ibu. Punya pasangan kan? Punya. Suka mendetek pasangan kan? Suka mendikte pasangan kan? Suka. Harus begini dan begitu kan? Iya. Harus mengikuti yang kamu mau kan? Iya. Ketika pasangan tidak seperti yang kamu mau, apa yang terjadi? Marah, menolak. Betul? Betul apa tidak? Mau sampai kapan? Sampai kapan? Coba sekarang sediakan ruang di sini untuk menerima yang berbeda, menerima kemungkinan-kemungkinan baru, menerima ketidakpastian, karena hidup itu tidak pasti. Apapun yang
dilakukan pasangan saya terima seutuhnya. Karena hari ini belum selesai, itu pasti untuk kebaikan saya. Coba. Nah inilah ya, kalau kita buka rahasianya lebih dalam lagi, tidak akan cukup waktu. Tetapi secara global, Bapak Ibu sudah bisa menangkap nggak Al-Mudaththir? Oke, kita ulang. Siapa yang berselimut? Ah, baru ngaku sekarang saya. Mau menyingkirkan selimut? Mau. Kum, bangun, singkirkan, tendang tuh selimutmu itu. Tendang, ya. Sudut pandangmu yang selama ini buruk, selimut. Penolakanmu terhadap segala yang tidak diinginkan, selimut. Ya kan? Coba sekarang, jangan berusaha mengendalikan sesuatu yang jelas-jelas bukan wilayah kendali kita. Oke? Setelah bangun apa tugas Bapak Ibu? Fa'andir, berilah peringatan. Oh ternyata selama ini saya keliru, ingin mengubah pasangan saya dengan cara keluar. Sekarang saya ubah diri saya. Saya sekarang akan ubah diri saya. Saya ubah cara pandang saya pada pasangan saya. Pasangan saya bukan pasangan. Ini adalah guru yang hebat yang diutus semesta buat saya. Pasangan saya adalah pelatih emosi pribadi saya. Private setiap hari. Gak usah bayar. Betul nggak? Cari guru privat mahal. Betul nggak? Iya. Ini Allah menyediakan guru privat spesial. Sangat privasi, sangat pribadi. Jadi sekarang pasangan saya adalah Pep, pelatih emosi pribadi saya. Disediakan semesta khusus buat saya. Mewah? Mewah. Jadi berbeda nanti pulang ke rumah. Bingung nanti pasangannya. Selama ini kamu marah-marah kok sekarang senyum-senyum. Kan ada juga yang bingung. Ya, setelah dapat kajian saya ada yang bingung itu. Protes, suami saya dulu dikit-dikit tolol lu, goblok lu. Sekarang malah saya melakukan tindakan-tindakan saya coba yang kira-kira memancing marah dia. Dia senyum. Kok bisa begitu? Bisa. Keren gak? Nah itu ngaji itu begitu Bapak Ibu, ya. Ya, ngaji itu begitu. Kalau tidak bisa idgham bi gunah, idgham bila gunah, gak bahaya. Tapi kalau kita tidak bisa menerima kenyataan hidup, bahaya. Paham maksud saya? Nah kita selama ini gak peduli hidup kita kayak apa, yang penting makhrajnya keren. Saya bukan anti itu, bukan anti itu, ya. Ya orang Islam harus bisa dong yang kayak gitu-gitu. Tetapi itu bukan agama. Agama itu adalah akhlak. Kan Nabi Muhammad bilang, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke semesta ini untuk memuliakan akhlak. Itu akhlak. Bukan untuk membuat semuanya bisa bahasa Arab, bukan. Makanya kata Gus Dur, agama Islam itu bukan mengubah kamu menjadi antum, bukan mengubah saya menjadi anak, tetapi mengubah perilakumu menjadi Islami. Tahaluk bi akhlakillah, berakhlak seperti akhlaknya Allah. Kembali lagi, ruhku yang ditiupkan itu ke dalam kemurniannya. Itu namanya fitrah. Sudah tahu cara mengagungkan Tuhan? Ya, hadir di sini saat ini sekarang, rasakan kehadirannya di setiap ruang dan waktu. Belajar untuk melihat sesuatu tanpa nama, tanpa label, tanpa kategori, tanpa definisi. Keajaibannya akan muncul di situ. Ya, pakaianmu harus dibersihkan. Bukan hanya pakaian ini, bukan hanya pakaian ini, tetapi segala hal yang dapat merusak kesucian jiwamu.
bersihkan. Tahu yang mengotori jiwa cuma dua, menendang, mencengkram. Itu yang mengotori jiwa. Kan kita selama ini hidup begitu ya. Yang tidak kita suka tendang jauh-jauh, yang kita suka dicengkram habis-habisan. Wah, itu dua-duanya neraka. Sekarang apapun yang terjadi saya terima, karena di situ ada kebijaksanaan Allah yang luar biasa. Saya percaya karena Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau begitu keren. Perbuatan dosa tinggalkanlah. Sudah tahu dosa tadi? Berkhianat pada diri kita sendiri. Ya, bohong itu dosa. Ya, setiap ada kebenaran yang berbicara dari dalam, dengarkan. Sami'na. Selanjutnya dua, wa ata'na. Jadi saya mendengar, saya taat. Itu bukan sama ustadz, sama kiai, sama guru ngaji, bukan. Sama Allah. Saya kasih tahu. Makanya setiap ada yang bicara dari dalam, bilang sami'na wa ata'na. Kata Allah, kasih saudaramu tuh susah. Kamu udah dikasih rezeki banyak olehku. Sami'na, aku mendengar ya Allah. Wa ata'na, langsung transfer. Itu baru benar sami'na wa ata'na. Ini mikir dulu. Kita mikir waswisu, waswisu fi sudur. Itu masuk tuh setan. Ya, masuk. Enak aja. Cari uang tuh susah. Tuh mulai. Iwaswisu fi sudur. Gagal kamu mengasih. Makanya kalau mau apa-apa yang dari dalam langsung sami'na wa ata'na, jangan ada jeda. Kalau mau ngasih 50, 50. Jangan cari reseh dulu. Jeda. 50 malah jadi 5.000. Lebih sial aja jadi 500. Betul? Ya. Saya kalau ikut pipis aja di airport, ya, mohon maaf. Mereka itu kan walaupun sudah digaji, tapi mereka itu ketika nyapa kita atau apa sama kita, ya kita harus tahu diri lah. 100. Yang merah. Bahagia mereka itu. Kadang-kadang gak ada receh, makanya recehnya ditiadakan tuh supaya ngasih yang gede. Ini Allahu Akbarnya belum beres nih. Yang suka ngasih gitu tuh belum beres Allahu Akbarnya. Gak percaya pada Akbarnya Allah. Ya, banyak yang harus dirubah, banyak. Ya, dan janganlah kamu memberi untuk memperoleh yang lebih banyak. Sekarang memberi saja. Karena sudah tahu ilmunya. Memberi tidak ada buat siapapun kecuali buat diri saya. Gitu. Jika perlu sekarang latih. Ketika memberi sama orang, terima kasih. Bukan orang yang terima kasih sama kamu. Mentang-mentang memberi, ya harus terima kasih. Sekarang kamu yang terima kasih, gitu. Biar bingung orang. Ngaji di mana ini? Sesat kayaknya. Karena selama ini kita ini cuma bisa nyalain orang, betul nggak? Rubah sekarang. Karena saking bahagianya memberi, kita yang duluan terima kasih. Gitu. Coba. Luar biasa itu. Berkahnya luar biasa. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Gak akan kekurangan Bapak Ibu. Tapi syaratnya satu, saat memberi jangan ada perasaan uang kita berkurang. Karena Allah bersama saya yang Maha Kaya. Tidak ada yang berkurang dalam diri saya. Ingat ya, ketika kita memberi ada perasaan berkurang, uang gak rindu sama kita. Ini ilmu mahal yang saya sampaikan ini. Ilmu praktek, ya, ilmu praktek. Dan kalau dipraktekkan dalam kehidupan yang sekarang, itu keren sekali. Dan untuk Tuhanmu
sabarlah. Kenapa? Jangan menilai, jangan menghakimi, belum selesai gitu. Walaupun kenyataannya sekarang berantakan, gak enak, jalanin, terima, jalan terus. Karena apa? Di ujung terowongan selalu ada cahaya. Makanya sering-sering meniup sangka kalah. Bisa caranya? Bisa. Ternyata malaikat Israfil itu ada di sini. Nyaman. Awas, tarik nafasnya. Tarik nafas. Ya, nanti latihan ya. Makanya saya mohon maaf Bapak Ibu. Saya itu kalau ngajar, mohon maaf ya, ngajar orang-orang yang sudah sering yoga, sering meditasi, ketika mau dibimbing untuk meniti ke dalam diri itu lebih mudah. Kenapa? Sudah ada dasar. Ngajarin yang belum, saya suruh tarik napas, malah keluarin napas. Malah gitu. Ya, oke, sering-sering ya. Udah, yang itu sederhana aja. Mindfulness 4, 7, 9. Masih ingat rumusnya? Oke, keren ya. Tetapi bagi yang tertutup, masih tertutup nih, masih belum siap menerima apa saja, itu tentu masih sulit. Masih sulit. Yuk sekarang dengan keterbukaan itu semuanya menjadi sangat mudah. Itu namanya syukur. Ya, oke. Habis waktu cuma cerita Al-Mudathir. Ya, oke. Baik, saya lanjutkan. Nah, apa dasarnya saya bicara tadi? Coba lihat dulu. Ini Quran surat Al-Hijr, surat 15 ayat 29. Faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqaulahu sajidin. Maka ketika aku telah menyempurnakan penciptanya dan aku tiupkan ruhku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Nah, ini yang lucu. Kalau sujud yang pakai kepala di karpet sih udah oke semuanya. Sujud yang itu. Tapi maksudnya ayat ini adalah kamu sujud pada ruhku. Jelas sekali ya, sujud pada ruhku. Sujud yang sebenarnya itu adalah kamu selalu samina wa ta'na terhadap suara kebenaran dalam dirimu. Itu sujud yang keren. Gak akan ada orang masuk penjara kalau sujudnya benar ke sini. Nah, yang sujud sampai hitam ininya malah masuk penjara. Karena ini sujud tapi ini enggak. Ini masalah. Ya, saya bukan anti, bukan. Berarti yang hitam itu kan berarti saking rajinnya sujud. Makanya di Quran jelas dikatakan Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Muhammad itu utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia asyidda'u 'alal kufar, bersikap tegas terhadap kufar. Awas. Bukan bersikap tegas terhadap orang lain yang berbeda keyakinan, bukan. Bersikap tegas terhadap kufar artinya kalau masih tertutup, yuk yang tegas. Saya mulai sekarang gak mau tertutup lagi. Saya akan membuka diri saya pada pengetahuan baru, pada ilmu baru, sudut pandang yang baru, kajian-kajian yang baru. Itu keren. Ruhama'u bainahum. Makanya orang yang sudah bisa menyingkirkan ketertutupannya, ruhama'u bainahum. Dia berkasih sayang dengan siapa aja, no problem. Tidak dibatasi agama, keyakinan, suku, ras. Tidak ada lagi. Kenapa? Seperti Allah, kata Gus Dur. Karena Allah menerima semuanya. Kok kamu sibuk memilah-milah, mengkelas-kelas. Tarahum ruka'an sujadan yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Bekas ruku dan sujudnya nampak di wajahnya. Tahu maksudnya?